Selamat malam, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat modul jadwal praktek dokter. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara membuat modulnya, kita cek dulu nih struktur dari tabel jadwal praktek dokter. Nah, di sini ada kode dokter. Ini menunjukkan bahwa nanti field ini berrelasi ke tabel dokter. Terus di sini ada hari, dokter tersebut praktek pada hari apa, jam mulainya jam berapa, jam selesainya jam berapa, terus praktek di poliklinik yang mana, seperti itu, ya. Nah, setelah memahami struktur dari tabel jadwal praktek dokter, langkah selanjutnya adalah kita generate dulu CRUD-nya, ya. Silakan buka lagi Harvia Code, kita pilih jadwal praktek dokter. Nah, untuk URL-nya ini jadwal praktek. Berarti di sini jadwal praktek. Nah, seperti ini. Kalau sudah biasa server side, export Excel, export Word, klik generate. Oke, nah sekarang kita refresh. Sudah muncul datanya. Ya, datanya sudah muncul. Langkah selanjutnya adalah kita perbaiki dulu view-nya, ya. Kita buka view-nya, jadwal praktek, kita perbaiki dulu yang list-nya. Nah, ini kelola data jadwal praktek dokter. Oke, kita refresh. Nah, selanjutnya di sini yang muncul jangan lagi kode dokter maunya nanti, ya. Tapi nggak apa-apa, kita perbaiki view-nya terlebih dahulu. Nah, button detailnya kita hilangkan saja. Seperti biasa, ini jadi 100 nantinya. Terus kita buka model dokter, model jadwal praktek dokter. Yang detailnya, yang read-nya kita hapus. Sekarang kalau saya refresh, nah oke, ya, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita akan ngejoin datanya itu dengan tabel dokter. Oke, masih di model berarti. Oke, nah di sini kita akan join dengan tabel dokter. Tabel keduanya adalah tabel dokter, di mana kode dokter berrelasi dengan tabel dokter. Fieldnya adalah kode dokter. Kode dokter. Nah, terus yang muncul bukan lagi kode dokter, tapi nama dokter nantinya. Oke, kita lihat di tabel dokter, nama fieldnya nama dokter. Nama dokter seperti ini. Oke, kita refresh, pasti muncul error. Nah, kenapa muncul error? Karena tadi di view-nya, di JS-nya yang kita panggil masih kode dokter, sedangkan kita di sini sudah kita ubah menjadi nama dokter. Oke. Di sini kita ubah menjadi, mana dia? Nah, ini bukan lagi kode tapi nama dokter. Kita refresh. Ups, ada error katanya. Kenapa masih kode dokter? Ini apa nih? Oh, salah, bukan yang dokter list. Oke, ini salah ya. Nah, seharusnya di tabel jadwal praktek yang list. Nah, ini kita ganti menjadi nama dokter. Di sini juga kita ganti menjadi nama dokter. Oke, simpan. Oke, jalannya. Kita refresh.
Nah, sudah muncul nama dokternya. Jadi dokter ini praktek hari Senin, jam mulainya jam segini, selesainya jam segini. Nah, ID polikliniknya juga belum beres nih, masih mengacu ke nama polikliniknya. Jadi tinggal kita join lagi. Oke, tinggal kita tambahkan saja. Oke, tabel berrelasi dengan tabel poliklinik berarti ya. Poliklinik, di mana di tabel jadwal praktik dokter ada ID poliklinik. ID, bener kan? Kita cek dulu ada ID poliklinik. ID poliklinik berrelasi dengan tabel poliklinik dengan field ID poliklinik. Nah, seperti ini. Lalu untuk nama fieldnya bukan lagi ID poliklinik, tapi yang ini nih, tapi nama poliklinik. Oke, setelah di modelnya baru kita perbaiki di view-nya. Jadi ini bukan ID lagi, tapi nama poliklinik. Oke, kalau sudah kita coba refresh. Nah, oke, sudah muncul ya nama polikliniknya. Oke, ini bukan ID lagi, berarti langsung nama polikliniknya. Atau polikliniknya boleh. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba tambah data ya. Nah, kode dokter ini seharusnya kita ambil dari data dokter nantinya ya. Oke, kita perbaiki ini dulu, input data tabel jadwal yang form. Di tabel ini input data jadwal praktek dokter. Nah, seperti ini. Ini nama dokter, terus ini poliklinik nantinya. Oke, kita ingin beresin yang poliklinik dulu deh. Kita akan jadikan dia combo box ya. Kita akan jadikan dia combo box di sini. Poliklinik. Echo CMB dinamis, name-nya itu ID poliklinik, dari tabel poliklinik, terus fieldnya nama poliklinik, di pemilikannya adalah ID poliklinik. Nah, seperti ini. Yang di bawahnya kita jadikan komentar saja. Oke. Kalau sudah kita refresh. Ups. Ada yang salah katanya. Oh, ini ada yang kurang nih. ID poliklinik. Nah, seperti ini. Kita refresh, maka sudah muncul data polikliniknya. Nah, untuk data dokter kita akan membuat di sini menjadi autocomplete ya. Kita akan membuat menjadi autocomplete. Nah, untuk sampel code autocomplete-nya Anda bisa lihat di form ya. Anda bisa lihat di form. Nah, seperti ini. Fungsi untuk autocomplete seperti ini, tinggal kita kopikan saja. Di jadwal praktek form saya kopikan di bawahnya. Nah, terus di sini nama inputannya itu adalah
kode dokter ya, ID-nya kode dokter. ID di sini kita ganti selektornya menjadi kode dokter. Nah, terus untuk di sininya kita bisa mengganti menjadi base URL echo base URL index.php, lalu nama controller kita adalah jadwal praktek. Lalu untuk ininya autocomplete dokter ya. Nah, terus di modelnya, di controller jadwal dokternya, kita buka controller jadwal jadwal praktek. Kita buat function tadi, function autocomplete dokter, di mana nanti fungsi ini akan mengenerate data JSON dari tabel dokter ya. Nah, kalau Anda lihat di form tadi, nah dia akan memanggil fungsi method autocomplete dari controller welcome. Kita coba buka controller welcome. Nah, di sini ada contoh autocomplete-nya, kita copy saja. Terus tinggal kita perbaiki. Nah, like-nya berdasarkan field apa? Kalau di tabel dokter kan berarti berdasarkan nama dokter. Berdasarkan nama dokter. DB select nama dokter. Terus dari tabel dokter ini kita ganti menjadi dokter. Data dokter lah ya. Oke. Data dokter, S dokter. Nah, di sini dokter, nama dokter. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya refresh. Kita coba inspeksi elemen di network untuk ngecek kalau saya ketik Nuris misalnya. Oke, muncul ya, Nus Akbar. Saya ketik Hafiz Muzaki. Nah, muncul Hafiz Muzaki seperti itu. Berarti autocomplete-nya sudah berjalan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ketika seharusnya kan di sini yang kita input kode dokternya. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah bagaimana mengkonversi nama dokternya ini menjadi kode dokter ketika data di insert ke tabel jadwal ya. Nah, oke. Kita berarti untuk hal itu kita perlu manipulasi di proses inputnya, di create actionnya. Nah, sehingga ketika proses input yang masuk di sini adalah kode dokternya ya. Itu sangat gampang. Di sini saya buat sebuah metode baru karena nanti fungsi ini akan kita gunakan di create action dan update action. Jadi saya buat sebuah metode baru di sini. Function, ya saya kasih nama get kode dokter. Oke, saya kasih nama get kode dokter, di mana inputan yang diperlukan adalah nama dokter, nama dokter. Nah, dokter atau this db get where. Oke, terus db where dulu, where nama dokter sama dengan nama dokter. Lalu this db get dari table dokter row array, lalu kita return
Misalnya di sini kita buat dokter. Nah, kita return dokter, kode dokter. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba testing. Saya buat sebuah function test. Nah, kita akan manggil si fungsi ini, get kode dokter, echo this get kode dokter. Nah, di sini membutuhkan parameter masukkan nama dokter. Kita coba masukkan nama dokter yang Duratul Hafizah. Oke, selanjutnya kita tes. Nah, maka muncul kode dokter dari dokter Duratul Hafizah ya. Berarti kode ini sudah berfungsi. Nah, selanjutnya baru tinggal kita ganti aja yang di sini kode dokter, this get kode dokter, lalu inputannya adalah kode dokter ini. Nah, nama elemennya sengaja nggak kita ubah ya. Sengaja nggak kita ubah biar nggak banyak yang perlu diperbaiki. Jadi walaupun di sini $postnya kode dokter, padahal yang kita inputkan di sini adalah nama dokternya ya. Cuma nama elemennya memang masih kode dokter, itu nggak masalah. Yang penting Anda paham ya. Nah, terus di sini juga sama di update actionnya, kode dokternya perlu kita konversi menjadi this get kode dokter. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita tes yang sudah berdus akbar. Kita tes menjadi Hafiz Muzaki. Hafiz Muzaki praktiknya misalnya hari Rabu, mulainya dari jam 10.00 sampai jam 12.00. Praktek di Poli Anak ya. Kita klik create. Nah, oke, datanya sudah masuk ya. Rabu, Senin, dari jam sekian sampai jam sekian. Oke, berarti datanya sudah masuk. Kalau saya klik edit, nah pertanyaan sekarang, nah di sini yang muncul masih nama dokter nih. Nah, kita kan pengennya yang muncul adalah kode dokter. Kode dokter yang muncul nama dokternya ya, bukan kode. Nah, berarti kita perlu konversi lagi yang di yang ini tabel jadwal praktik dokter form. Nah, di sini kan ada default value nih, ya kan, kode dokter. Nah, kode dokter ini berasal dari si controller. Oke, saya close dulu ya, nggak perlu. Modelnya jadwal praktek. Nah, ini berasal dari controllernya. Kalau Anda lihat di sini di edit, mana edit? Nah, update di sini kan ada kode dokter. Nah, dia ambil data kode dokter. Sekarang perlu kita ubah konversinya dari kode dokter menjadi nama dokter. Nah, kita bisa memanfaatkan metode tadi. Kalau tadi kan di sini kita langsung definisikan yang akan kita return adalah kode dokternya, ya. Nah, kita bisa tambahkan parameter di sini. Yang ingin kita return adalah fieldnya. Return field. Nah, jadi nanti yang di return di sini adalah return fieldnya. Return fieldnya. Jadi yang create action tadi. Nah, di sini kita perlu tambahkan parameter lagi. Return fieldnya apa? Saya ingin return fieldnya adalah kode dokter. Nah, Anda perlu memahami konsep OOP ya untuk hal seperti ini. Oke. Terus yang di bawah juga sama. Yang kita perlukan, kita akan return kode dokter. Nah, terus yang untuk di edit function update kode dokter ini akan kita return adalah nama dokternya. Jadi this get kode dokter, seharusnya bukan get kode dokter lagi sih, atau nggak apa deh. Nah, itu di sini. Terus return fieldnya adalah
nama dokter, nama dokter. Nah, saya refresh. Oops, sorry, ada yang salah. Kode dokter. Oh, sorry. Ini ada yang salah. Ini seharusnya bukan kode dokter. Atau saya buat metode baru deh. Kita buat metode baru aja ya. Oke, yang ini kita back aja dulu. Oke. Nah, ini sudah benar. Oke, ini kita kembalikan saja. Metode ini juga kita kembalikan. Kita buat get nama dokter aja deh. Atau kalau misalnya Anda mau di sini langsung juga boleh. Yang di update action ya. Nah, terus untuk bukan update action, di update untuk kode dokternya kita buat sebuah field baru. Dokter misalnya this db get where dari table dokter array kita akan cari berdasarkan kode dokternya. Nah, kode dokternya itu yang ini nih, $row kode dokter. Nah, row array seperti ini. Nanti yang di sini tinggal kita ganti kode dokter menjadi dokter, nama dokter. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Oops, sorry, ada yang salah. Bukan objek, tapi array. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Nah, sudah muncul nama dokternya ya, Muhammad Hafiz Muzaki. Di sini Nurs Akbar. Sekarang coba saya ganti Nurs Akbar ke poli jantung. Update Nurs Akbar ke poli jantung. Oke, tidak masalah ya. Oke, selanjutnya di hari ini. Hari di sini kan inputan Senin Selasa. Nah, kita misalnya maunya dari berdasarkan combo box saja lah. Input datanya biar seragam, combo box saja. Udah 23 menit. Oke. Terus untuk harinya echo, sorry. Oh ya, echo drop down saya lupa, bukan CMB dinamis, apa sih? Drop down. Echo form. Oh ya, form drop down. Terus nama filenya adalah hari. Terus data harinya itu kita buat hari sama dengan array, misalnya Senin ya. Terus Selasa, Rabu, Kamis, terus Jumat, terus Sabtu, Minggu. Nah, ini data harinya dalam bentuk array. Di sini berarti hari
ya. Terus parameter selanjutnya adalah harinya hari apa. Sorry, ini kita bedakan saja ya. Ini menjadi hari array. Nah, ini hari array, hari, dan yang terakhir adalah ekstranya kita akan kasih dia kelas form control. Nah, seperti ini. Jadi yang di bawah akan kita gunakan, kita berikan komentar saja. Oke, saya simpan, kita refresh. Nah, oke ya, sudah muncul Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Misalnya, siapa yang belum nih? Hafiz Muzaki, Akbar. Sekarang Hafizah. Nuratul Hafizah, praktek hari Jumat dari jam 11.00 sampai jam 13.00 di Poliklinik Anak ya. Klik. Oke, maka datanya sudah muncul seperti itu. Oke, jadi sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat modul untuk jadwal praktek dokter seperti itu. Saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.